At-tayammum ada Ustaz? At-tayammum artinya al-qasdu, menyengaja atau menuju. Jadi at-tayammum itu secara bahasa artinya al-qasdu ya. Qasdu, menyengaja atau menuju. Secara istilah tayammum itu isalul ma, jadi isalul turab, menyampaikan debu, tanah berdebu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Itulah yang namanya tayammum. Kata Al-Imam Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, beliau mengatakan, man ta'adzara alaihi isti'malul ma' li faqdihi min ba'di talabi awil mani'i lahu anil wusuli ilaih min sab'in aw habisin aw kana al-ma'ul hadir yahtaju ilaihi li'atashihi aw li'atashi rafiqihi. Kata beliau, man, siapa yang ta'adzar, yang sulit atau susah, alaihi, atasnya, isti'malul ma'. Isti'malul ma' itu menggunakan air. Jadi dalam ajaran Islam itu, kata beliau, kalau ada orang yang sulit menggunakan air, dia perlu mandi besar, dia perlu berwudu, gitu kan? Kenapa dia sulit menggunakan air? Lifaqdihi, karena tidak adanya air. Min ba'di talab, setelah mencari. Jadi orang yang susah menggunakan air untuk membuang hadas atau untuk berwudu atau untuk mandi, karena tidak adanya air setelah mencari air. Jadi dalam kajian fikih, Pak ya, kalau kita lihat tayamum itu hanya dibolehkan ketika seseorang itu ketiadaan air. Ketiadaan air ini terjadi pada dua hal, Pak ya. Ada yang sifatnya ma'nawi, ada yang sifatnya hissi. Hissi itu memang dia itu tidak ada air sama sekali. Kalau ma'nawi ada air tapi tak bisa menggunakan. Gitu. Nah, lifaqdihi, karena tidak ada air, mim ba'di talab, setelah mencari. Jadi kalau tak ada air tidak boleh langsung tayamum, gitu Pak. Ada syarat orang boleh tayamum, dia harus mencari air. Dalam kajian fikih disebutkan, dalam masalah mencari ini ada 4 hukum mencari air sebelum bertayamum. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, artinya ada yang harus dicari dan ada yang tidak harus dicari. Gitu Pak ya. Yang pertama, air tidak perlu dicari kalau kita itu berada di tempat yang memang tidak ada air secara kasat mata, gitu. Secara keyakinan. Misal Pak ya, kita berada di gurun Sahara, gurun pasir. Di situ sudah tersiar berita dari orang-orang, wilayah itu sampai sekian kilometer tidak ada air. Kita ke situ, gitu kan? Kita ke situ dengan keyakinan tak ada air, maka tidak perlu mencari air, boleh langsung tayamum. Itu dia. Yang kedua, kita berada di satu tempat, masih ada dugaan air itu ada, gitu. Walaupun hanya dugaan kecil, gitu. Jadi kayaknya di sebelah sana ada air. Wajib mencari air sejarak batas akhir suara manusia.
Namanya dalam istilah fikih itu haddul ghaus, ya. Jadi batas teriakan orang. Mungkin kalau orang yang suaranya itu keras, Pak ya, teriakan terkuat itu sampai 300 meter. Nah, jadi kalau ada orang dari gedung lantai 4, Pak kan, normalnya kan tiduri lantai 4, Pak, lantai 5 gitu kan. Nah, dia menjerit, orang ini suaranya terkuat, maka sekitar mencapai 400 meter. Nah, sejarah itu kalau masih ada rasa ada air, kita wajib mencari. Nah, sejarak radius 300 meter keliling. Kemudian kalau lebih dari itu, ya, lebih dari 300 meter tadi, kita meyakini adanya air atau dugaan kuat air ada. Boleh kita mencari sejauh 2,5 km. Nah, ini namanya batas di mana kita masih bisa mengenali objek tertentu. Nah, gitu. Lewat dari 2,5 km, mau yakin ada air, mau tak yakin ada air, sudah tidak wajib lagi mencari air. Nah, gitu. Jadi misalnya kita berada di satu gurun gitu kan, atau misalnya kita contohkan musafir singgah di Duri gitu kan. Di Duri ini negerinya tak ada air kan, kota tak berakhir gitu kan. Nah, dapat kabar di Kandis ada air, maka orang itu tidak wajib mencari air ke sana. Kenapa? Sudah terlalu jauh. Jadi di sini kata Imam Al-Ghazali, orang yang susah menggunakan air karena tidak ada air setelah mencari pada batas yaitu haddul qurbi, sekitar 2 atau sampai 3 km. Au al-mani'i lahu 'anil wusuli ilaih, atau ada yang menghalangi. Jadi air ada, tapi untuk mencapai air itu, Pak, harus berhadapan dengan rintangan yang serius. Awil mani', ada yang menghalangi, lahu, bagi orang yang akan berwudu, siman tadi, anil wusuli ilaih, dari sampai kepada air itu, min sabu'in, sebab binatang buas. Nah, di sumber ada air, cuma di depan pintu ada harimau kan, itu kan. Nah, ini ba'acaro kalau kita mau sholat gitu kan, keluar hilang nyawa kan gitu. Sementara air tak ada di dalam, boleh berwudu, boleh bertayamum. Kenapa? Ada penghalang serius, binatang buas. Au habisin, atau ada yang menahan, orang dikurung dalam kerengkeng, dalam penjara, mau sholat tak ada yang mengambilkan air. Apa yang kita lakukan, Pak? Kita bertayamum ketika mau sholat. Au kanal ma'ul hadir, air ada. Ini air sekarang nih ada, Pak, air. Kita dalam perjalanan gitu kan, air ada. Tapi yahtaju ilaih, air, dia butuh kepada air tadi. Kenapa? Li'atashihi, karena haus. Kalau dia berwudu, dia mati kehausan. Kalau dia digunakan untuk minum, tidak bisa berwudu, maka boleh bertayamum ketika itu. Au li'atashi rafiqihi, atau haus temannya. Dia tak haus. Orang tuh musafirnya 2 orang kan itu, Pak. Dia tak haus, temannya haus. Maka ini pun boleh bertayamum ketika mau sholat. Au kana milkan li ghairihi walam yabi'hu illa bi akthar min thamanil mithli. Ada air tapi punya orang. Nah, jadi kita di satu wilayah mau berwudu, ternyata ditulis di situ, bagi yang butuh air silahkan bayar. Nah, gitu kan. Yang punya tadi, salam. Yang punya air tadi, ada kitab mendak.
Yang punya air tadi tidak mau menjual airnya. Illa bi akthar min thamanil misli, kecuali lebih mahal dari harga yang biasa. Misalnya kita di Suriname ini satu tangki air berapa, Pak? 30.000, ya kan? Ah, di situ memang di masyarakat tuh orang beli air 30.000, ya kan? Ah, dijualnya 100.000. Nah, gitu kan? Maka boleh bertayamum. Nah, itu, Pak. Walaupun pitih banyak. Kenapa? Sudah tak wajar. Sudah tak wajar. Au kana bihi jarahatun aw maradun, atau dia itu punya luka atau sakit. Ini sakit ini pertama boleh tayamum kalau sakitnya itu begitu kena air meninggal dunia. Nah, boleh tayamum, Pak. Pokoknya kata dokter kalau kena air, Pak, Bapak mati. Nah, gitu kan. Nah, ini jangan berwudu tapi bertayamum. Atau yang kedua, kalau dia kena air hilang anggota tubuh. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak kena air bagian tangan ini, nanti tangannya, Pak, hilang busuk. Habis. Boleh tayamum, kan? Atau kalau dia menggunakan air, anggota tubuh itu tak berfungsi. Kalau kena air, Pak, mati fungsi tangan Bapak, mati fungsi mata Bapak, gitu kan? Maka boleh bertayamum. Apalagi, Pak, yang sakit. Sakit itu ada sakit biasa. Gitu kan, demam biasa. Kalau kena air jadi demam serius. Gitu kan? Kalau kena air serius, boleh tayamum. Awalnya cuma demam-demam menggelitir aja kan, menggigil. Demam puyuh, tapi ketika kena air jadi demam panggung gitu kan. Serius. Gitu. Maka boleh bertayamum, Pak, ya. Ini tidak ada ini pendapat mazhab. Jadi yang pertama, kalau kena air meninggal dunia, kalau kena air anggota tubuh jadi hilang, kalau kena air fungsi anggota tubuh hilang, kalau kena air sakit semakin parah, maka boleh bertayamum. Jadi kalau luka? Kalau luka, lihat lukanya, Pak. Luka anggota wudhu, dibalut ya. Nah, itu nanti sampai itu, Pak. Ini kan masih apa dulu, Pak? Iya, mukadimah. Cepat-cepat payah nih. Soalnya si Doni udah gak sabar ya kan. Itu sakit, Pak, ya. Jadi kalau yang seperti itu maka boleh bertayamum. Jadi dia sifatnya itu memang serius, gitu kan. Ada lagi orang sakit, kemudian dia kena air, makin memperlama sembuhnya sakit tersebut. Nah, jadi kena air, ketika itu kena air sakit itu semakin semakin terasa, memperlama masa kesembuhannya. Ini juga membolehkan seseorang itu bertayamum. Ada juga sakit, Pak, kena air nggak masalah, gitu kan? Mau dia kena air, mau tak kena air, tetap tidak masalah dari sisi kesembuhan. Tapi kalau kena air, dia akan merasakan sakit yang bersangatan. Ini juga boleh bertayamum. Nah, jadi yang kedua tadi, kena air memperlambat sembuhnya penyakit, maka ini menurut sebagian ulama membolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, sakit tidak memperlama sembuhnya penyakit, tapi kalau kena air bersangatan sakitnya gitu, minta ampun gitu kan, maka boleh bertayamum. Kan ada orang tuh kalau kena air terasa sakit gitu kan? Nah, gitu. Contohnya orang yang terbakar badan gitu kan, kalau dia harus berwudu kan kacau, kepedihan gitu kan. Ada lagi kalau dia sakit lalu masa sembuhnya semakin lama, akhirnya menyebabkan dia efeknya kekurusan gitu. Jadi karena lama tuh semakin kurus badan, gara-gara lama sembuh. Nah, ini juga termasuk tadi yang seseorang itu boleh bertayamum, ya.
Bagaimana kalau penyakit itu Pak? Kalau kena air dia jadi cacat. Misalnya ada penyakit di wajah, kena air jadi menghitam wajah itu separuh. Nah ini kan nampak nih Pak. Itu pun juga boleh bertayamum ketika dia mau sholat. Nah gitu Pak ya. Nah ini karena sakit. Kalau nanti yang luka ditimpa dengan apa namanya? Perban, nanti ada pikirnya itu mengusap di atas perban gitu kan. Nanti sebelum dia melanjutkan ke anggota tubuh yang berikutnya, dia mengganti yang tak kena itu dengan bertayamum dulu. Nah gitu, bertayamum. Nah ini di permasalahan membasuh perban ya. Nah, gitu. Kemudian wa khafa min isti'malihi fasad al-udwi, ini dia. Dan orang itu takut dari menggunakan air rusak anggota tubuhnya. Jadi kan ada luka atau sakit, dia khawatir menggunakan air rusak anggota tubuh, au shiddatad dhanna, atau dia khawatir bersangatan kurus. Jadi gara-gara kena air lamban sembuh penyakit jadi kurus. Nah gitu. Jadi kurus gitu kan. Fayambaghi ay yasbira hatta yadkhula alaihi waqtul faridah. Maka seyogyanya dia bersabar. Nah, bersabar apa tuh Pak? Bersabar sampai masuk waktu sholat. Nah, jadi jangan tergesa-gesa Pak ya. Gara-gara semangat menggebu-gebu gitu kan. Mau sholat belum masuk waktunya bertayamum, maka dalam fikih Syafi'i disebutkan tidak sah tayamum kecuali setelah masuk waktu sholat. Thumma yaqsidu sa'idan tayyiban alaihi turabun tahir bihaitsu yathuru minhu ghubarun. Lalu dia pun menyengaja menuju ke tanah yang bagus. Jadi syarat tayamum itu tanahnya tanah yang bagus. Maksudnya tanah yang tak bernajis. Jangan pula nanti apa namanya? Bekas kandang babi dijadikan tayamum kan itu kan. Nah, lantai kandang babi. Kandang kambing. Kacau. Mentang-mentang apa? Berdebu katanya kan. Jadi menuju tanah yang bagus yang di atasnya itu ada debu suci. Bihaitsu yathuru minhu ghubar, di mana itu akan muncul dari tanah, dari debu tadi ghubar. Jadi dari tanah berdebu itu muncul namanya debu-debu halus. Nah gitu. Nah di situ dalam kajian fikih disebutkan kapan orang bertayamum itu berniat. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi disebutkan boleh. Jadi dia punya pilihan Pak ya. Kita itu niat bertayamum ada pilihan. Paling cepat ketika menepukkan tangan ke bumi. Nah, gitu. Ilmu rawa rontek gitu kan. Nah, menepukkan tangan ke bumi. Ini berniat yang ada debu tadi, berniat bertayamum. Namun paling lambat niat tayamum itu sebelum tangan ini mencapai muka. Jadi boleh ketika dinaikkan ini boleh berniat. Tapi paling cepat ketika ditepukkan, paling lambat sebelum tangan ini sampai ke wajah. Nah, itu. Ini dalam kitab Hasyiah Qalyubi. Jadi intinya ulama terbagi dua Pak ya. Ulama pertama mengatakan niat itu ketika meletakkan tangan ke atas tanah berdebu. Nah, disitulah kita niat bertayamum. Ada lagi yang mengatakan boleh tidak pada waktu itu asalkan sebelum telapak tangan itu sampai ke muka. Nah, gitu. Kemudian wa yadribu alaihi kaffaihi dhamman baina asabi'ihi. Dia pun menepukkan ke atas tanah berdebu tadi kedua telapak tangannya dengan menumpukan ya, jari jemari. Jadi waktu mengusap wajah itu ini dirapatkan. Nah itu dirapatkan jari ini. Nah ditepuk. Baru diusapkan ke wajah ya. Nah gitu kan. Diusapkan ke wajah.
dengan merapatkan jari. Wa yamsahu bihima jami'a wajhahu. Jadi apa namanya? Seluruh yang namanya bagian wajah. Nah, di apa? Diusap. Bukan digosok ya, diusap. Yang namanya mengusap cukup melalukan. Melalukan. Beda sama membasuh ya, membasuh itu memang dibasuh gitu. Lalu berapa kali? Marratan wahidah, sekali saja. Nah, jangan pula supaya tambah pahala 3 kali dibikin. Nah, itu. Jadi syariatnya sekali Pak ya. Lebih dari itu sudah keluar dari kesunahan. Sama dengan orang yang berwudu batasnya 3 kali. Kalau 4 kali dah makruh gitu, mubazir. Nah, gitu. Kemudian wala yukallifu isalal ghubari ila ma tahta syu'ur. Dan yang bertayamum tadi tidak bersusah payah menyampaikan debu ke bawah rambut-rambut. Jadi namanya menyapu ya sapu bagian atas saja. Bagian atas wajah saja gitu. Bukan harus digosok-gosokkan ke bawah alis mata nih, enggak ya. Itu namanya menyapu. Nah, gitu. Nah, jenggotnya gini aja selesai. Nah, gini. Nah, khaffa au kathufa, mau tebal mau tipis. Nah, mau bulu di muka tadi tebal, jenggot tadi tebal mau tipis. Pokoknya asal sapu jadi kan gitu kan. Thumma yanzi'u khatamahu, kemudian orang yang bertayamum tadi mencabut apa namanya? Cincin. Nah, dicabut. Kenapa? Karena menutupi bahagian yang wajib tersapu oleh tangan ketika bertayamum. Jadi cabut. Kalau berwudu bisa digoyang-goyang ini kan. Kalau tanah digoyang-goyang payah pula kan. Wa yadribu darbatan thaniyatan, dan dia pun memukul pada kali yang kedua. Nah, gitu. Dipukul di kali yang kedua. Wa yufarrij fiha baina asabi'ihi. Kalau yang pertama tadi Pak, yang ke wajah ini dirapatkan. Gini kan? Kalau yang kedua direnggangkan. Nah, gini. Nah, gini. Supaya apa? Supaya debu tadi kemari kan gitu kan? Nah, gitu. Nah, jadi gubarnya tadi supaya terbang, supaya kemari dia. Nah. Setelah itu wa yamsahu bikaffihil yusra yadahul yumna wa bikaffihil yumna yadahul yusra. Dia menyapu dengan, kalau wudu itu kan tangan kanan dulu Pak. Nah, dengan tangan kirinya itu tangan kanan. Nah, gini. Jadi dibagi 2 Pak ya. Nah, boleh seperti ini, boleh caranya Pak. Bagi 2, ditarik ke bawah gitu kan. Lalu dipusing. Nah, gini apa? Gini, pusing. Boleh terbalik ya ini. Nah, gini sap. Ha, gini. Nah, gitu. Ini. Nah, ini nanti kemari. Ha. Yang ini, apa? Telapak tangan agak belum. Kan udah nih Pak. Telapak tangan udah. Kan tangan kanan. Nah, nanti baru begini. Enggak, yang ini kan telapak tangan. Iya, enggak perlu Pak, karena ini dah ada debu. Nah, dia dah ada debu. Langsung waktu kena pertama tadi. Iya, dia begini. Ini untuk tangan kiri Pak. Jadi nggak boleh kena. Nah, begini. Nah, ini siap tuh. Kenapa tadi dijarangkan? Supaya debu itu masuk kemari. Kemudian begini kan. Nah, selesai. Jadi perlu disilang juga. Iya, itulah tayamum. Nah, ini boleh seperti ini Pak ya. Boleh. Yang terakhir Iya, ada juga yang model gini boleh. Ada juga pendapatnya nggak gitu. Setahu saya itu Pak. Itu. Kecuali dalam mazhab lain, mazhab Ahmad bin Hambal, dia cukup menyapu begini saja. Kalau yang pernah orang Muhammadiyah ngajar gini. Ya gini. Ya. Kan pergelangan. Karena dia ini kan. Tapi kehati-hatian dari mulai ini sampai sini. Kenapa? Mengkiaskannya ke anggota wudu. Nah, gitu kan. Nah, itu tangan ya. Wa idza shalla bihil fardha, kalau dia tuh salat dengan tayamum itu fardu
akan kefarduan, maksudnya bertayamum karena untuk melakukan salat fardu tadi. Falahu an yatanaffala kaifa syaa, maka baginya boleh melakukan salat sunnah atau amalan sunnah sebagaimanapun yang dia mau. Nah, jadi kita niat tayamum karena mau salat zuhur. Di situ ada sunnah qabliyah zuhur, ada sunnah ba'diyah zuhur, boleh dengan satu tayamum. Ada lagi sunnah tambahan, boleh. Tapi nanti waktu mau masuk waktu asar, maka dia wa yu'idat tayammuma li fardin tsanin, dia mengulangi tayamum untuk fardu yang kedua. Nah, itu dia. Jadi ini pandangan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mau'izatul Mu'minin.